Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novianti Putri Wenzia dari kelas 1B dengan NIM 482012512087. Di sini saya akan menjelaskan tentang obat tablet. Apa itu tablet? Tablet adalah sediaan farmasi berbentuk padat yang mengandung satu atau lebih zat aktif dengan atau tanpa bahan tambahan yang dibuat melalui proses pencetakan dan pengempahan sehingga menghasilkan bentuk dan bobot yang seragam. Tablet umumnya dirancang untuk penggunaan oral dan dapat memiliki berbagai bentuk seperti datar atau cembung, serta dapat dilapisi atau tidak dilapisi dengan tujuan terapeutiknya. Menurut Farmakope Indonesia edisi 6, tablet didefinisikan sebagai sediaan padat yang mengandung bahan obat dengan atau tanpa bahan tambahan. Dibuat dengan cara dikempah atau dicetak dan digunakan terutama melalui rute oral. Tablet dapat diformulasikan untuk memberikan efek segera maupun efek lepas terkendali, tergantung pada komposisi dan metode pembuatannya. Adapun bentuk obat tablet. Obat tablet bermacam-macam, yaitu beberapa pabrik membuat tablet dengan bentuk spesifik dengan maksud produksi tablet dengan bentuk tersendiri agar sukar ditiru. Contohnya, tablet bentuk lingkaran, kemudian tablet bentuk kapsul, dan terakhir bentuk cincin. Beratnya bermacam-macam. Tablet oral kira-kiranya beratnya antara 50 mg sampai 2 gram. Umumnya sekitar 200 sampai 500 mg. Sudah termasuk bahan tambahan. Adapun kekurangan dan keuntungan dalam tablet. Keuntungan tablet: 1. Volume dan bentuk kecil sehingga mudah dibawa, disimpan dan diangkut. Kedua, memiliki variabilitas sediaan yang rendah, keseragaman lebih baik. Ketiga, mengandung zat aktif besar dan bentuk volume yang lebih kecil. Keempat, tablet dapat bentuk kering sehingga kestabilan zat aktif lebih terjaga. Kelima, dapat dijadikan produk dengan pelepasan yang bisa diatur. Keenam, tablet sangat cocok untuk zat aktif yang sulit larut dalam air. Ketujuh, merupakan sediaan yang mudah diproduksi, massal dengan pengawasan yang mudah dan murah. Kedelapan, dapat disalut untuk melindungi rasa yang tidak enak dari sediaan. Dan kekurangannya yaitu ada 4 macam, yaitu beberapa pasien tidak dapat menelan tablet, dan kedua, formulasi tablet cukup rumit. Ketiga, zat aktif yang hidroskopis mudah rusak. Dan yang terakhir, kebanyakan tablet yang dapat dipasarkan tidak menutupi rasa pahit atau tidak enak dari obat. Jenis-jenis tablet. Tablet salut gula. Tablet yang salut dengan lapisan yang terdiri dari campuran gula dengan bahan yang lebih cocok, dengan atau tanpa pemberian warna. Salut gula berguna untuk menutupi rasa dan bau yang tidak sedap atau tidak enak dan melindungi zat berkhasiat yang mudah rusak. Contoh, Bioneuron, Enervon C, Supraleaf-ron. Adapun tablet salut selaput. Tablet yang disalut dengan lapisan tipis atau film yang dibuat dari bahan sintetik atau bahan alam. Salut selaput berguna seperti pada SCT. Selain itu juga untuk melindungi bahan obat terhadap kelembapan selama penyimpanan. Contoh, Efrogradumet, Iberat 500, dan Fludilat. Tablet salut enterik. Tablet yang disalut sedemikian rupa sehingga tidak hancur dalam lambung, tetapi hancur dalam usus. Salut entrik digunakan untuk obat-obat yang dirusak oleh asam lambung. Bila obat menyebabkan iritasi pada lambung, bila aksi obat dihendaki di usus. Contoh, Dulcolax, Profenit, Voltaren. Kemudian, tablet
suppositoria. Tablet suppositoria adalah obat padat berbentuk peluru yang dimasukkan ke lubang tubuh seperti anus, vagina, dan uretra untuk memberikan efek lokal atau simptomik, biasanya untuk mengatasi sembelit, ambeien, demam, nyeri, atau radang sendi, mual atau muntah, efek infeksi vagina, contoh bisa koldi, flaxantati. Kemudian ada effervescent tablet. Tablet ini diberikan zat tambahan Na, bikarbonat, dan asam organik seperti asam sitrat atau asam tartrat. Cara pemakaiannya dengan melarutkan tablet dalam air gula, maka akan keluar gas karbodioksida. Effervescent tablet ini ada kaitannya dengan bentuk sediaan cairan netralisasi dan saturasi, contoh kalsium D-redoxon, kalsium sandos, forte, supradi. Kemudian tablet buccal tablets. Buccal tablets adalah tablet yang digunakan dengan cara menyisipkan di sekitar selaput lendir pipi, akan melarut perlahan-lahan di mulut. Contoh Sandopac buccal tab. Kemudian lalu tablet kunyah. Tablet kunyah yaitu tablet yang cara pemakaiannya sebelum ditelan, dikunyah lebih dahulu seperti Ertirokin, Dulcert, Milanta. Lalu yang terakhir sublingual tablet. Tablet sublingual. Tablet sublingual adalah tablet yang digunakan dengan cara meletakkan di bawah lidah, melarut dengan cepat dan zat berhasilnya dengan mudah diserap. Contoh Cedocort sublingual tab, Isorbit tab. Komponen bahan tablet: 1. Ada zat aktif. 2. Ada zat tambahan. Zat tambahan itu dibagi menjadi 6. Yang pertama, bahan pengisi. Bahan pengisi digunakan dengan maksud memaksud di kalsium fosfat, laktosa, sulase, iodin, manitol, sodium klorida, amilum klorida, aluminium kering, dan serbuk gula. Kedua, bahan pengikat. Bahan yang digunakan untuk memberikan kualitas kohesif pada serbuk yang berkenan sebagai pengikat dan granulator. Pengikat memberikan kohesifan pada formulasi tablet yang memastikan tablet tetap utuh, bebas melalui formulasi dari ukuran kekerasan granul yang diinginkan. Bahan yang biasanya digunakan adalah pati, gelatin, dan gula seperti sukrosa, glukosa, destrosa, molase, dan laktosa. Yang ketiga, bahan pelincir berfungsi menegah adesif dari bahan tablet pada permukaan die dan lubang die dan meningkatkan kecepatan aliran dan granulasi tablet secara umum. Bahan yang digunakan yaitu talk, magnesium, kalsium stearat, asam stearat, minyak sayur, dan polietilen glicosia. Yang keempat, bahan pelicin. Merupakan bahan yang meninggalkan karakteristik aliran dari pencampuran serbuk agar tablet tidak menempel pada alat cetak. Kelima, bahan penghancur merupakan suatu bahan atau campuran bahan yang ditambahkan pada tablet untuk memudahkan pemecahan atau penghancuran setelah pemberian bahan aktif yang lepas, dan campuran tablet secara efisien mungkin memberikan kelarutan dengan cepat. Bahan yang digunakan yaitu pati, tanah liat, selulosa,
dan algin. Yang terakhir, yang keenam, zat pewarna adalah zat yang memberikan fungsi lain dari pembuatan bentuk, sediaan yang diberikan nilai aspek dan penampakan, sediaan pewarna pembantu pembuatan yang untuk mengontrol pabrik dari produk selama penyiapan pembuatannya, sehingga cara untuk deidentifikasi pada pemakaian. Pembuatan tablet umumnya memiliki 3 metode utama, yaitu pertama, granulasi basa. Granulasi memproses campuran partikel zat aktif dan eksipien menjadi partikel yang lebih besar dengan menambahkan cairan pengikat dalam jumlah yang tepat sehingga terjadi massa lembab yang dapat digranulasi. Metode ini biasanya digunakan apabila zat aktif tahan terhadap lembab dan panas. Umumnya untuk zat aktif yang sulit dicetak langsung karena sifat aliran dan kompresibilitasnya tidak baik. Kedua, granulasi kering. Disebut juga sulging, yaitu memproses partikel zat aktif dan eksipien dengan menggempa campuran bahan kering menjadi massa padat yang selanjutnya dipecah lagi untuk menghasilkan partikel yang berukuran lebih besar dari serbuk semula atau granul. Teknik ini yang cukup baik digunakan untuk zat aktif yang memiliki dosis efektif yang terlalu tinggi untuk dikempah langsung atau zat aktif yang sensitif terhadap pemanasan dan kelembapan. Metode ini digunakan dalam kondisi-kondisi sebagai berikut, yaitu mengandung zat aktif dalam tablet tinggi, zat aktif susah mengalir, zat aktif sensitif terhadap panas dan lembab. Yang terakhir, gempa langsung. Pembuatan tablet dengan menggempa langsung campuran zat aktif dan eksipien kering tanpa melalui perlakuan awal terlebih dahulu. Metode ini merupakan metode yang paling mudah, praktis, dan cepat mengerjakannya. Namun, hanya dapat digunakan dapat kondisi yang efektif yang kecil dosisnya, serta aktif tersebut tidak tahan terhadap panas dan lembab. Contoh-contoh obat tablet: tablet bukal, tablet effervescent, tablet salut gula, tablet salut entrik, dan tablet lepas lambat, tablet hisap, tablet implan, dan tablet vagina atau ovalum. Dari paparan saya tadi dapat disimpulkan bahwa tablet merupakan salah satu bentuk sediaan farmasi pada yang paling banyak digunakan karena praktis, stabil, dan mudah diproduksi, serta memiliki keseragaman dosis yang baik. Tablet tersediaan dalam berbagai bentuk, berat, dan jenis seperti tablet salut gula, salut selaput, salut entrik, effervescent, sublingual, bukal, kunyah, dan suppositoria yang masing-masing dirancang untuk tujuan penggunaan dan karakteristik obat tertentu. Keberhasilan suatu tablet sangat ditentukan oleh pemilih zat aktif dan bahan tambahan atau eksipien yang tepat, seperti bahan pengisi, pengikat, penghancur, pelincir, dan pewarna. Selain itu, metode pembuatan tablet granulasi basah, granulasi kering, dan kempah langsung dipilih berdasarkan sifat fisik-kimia zat aktif dan kebutuhan formulasi. Dengan perancangan formulasi dan metode pembuatan yang sesuai, tablet dapat memberikan efek terapi yang optimal, aman, dan nyaman bagi pasien. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada kata saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.